Ada banyak orang yang merasa belum menjadi orang. Atau lahir sebagai manusia, tetapi merasa belum menjadi manusia yang seutuhnya. Mengapa? Tetap saksikan. Hai teman-teman antusias, kembali lagi bersama saya, Ana Agustin, dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian hidup, dan cerita-cerita yang pastinya memberkati dan menginspirasi kita semua. Saat ini saya ingin membagikan sebuah cerita yang menarik. Pada suatu hari, di sebuah kebun binatang atau taman safari, terjadi sebuah percakapan antara ibu unta dan anaknya. Ibu unta melihat anaknya sedang terlihat sedih. "Nak, kenapa kamu hari ini tidak bermain? Dan kenapa kamu hari ini tidak tersenyum? Kamu begitu sedih." Lalu anak unta itu menjawab, Enggak, Mak. Mulai hari ini aku nggak mau lagi main. Karena aku setiap hari selalu ditertawakan oleh gajah, monyet, juga rusa. Mereka selalu bilang, "Hei, binatang aneh, kamu itu kemana-mana selalu bawa gunung. Nggak capek?" Kenapa, Mak? Ya, kenapa aku selalu bawa-bawa gunung? "Oh, Nak, itu bukan gunung, itu adalah punuk. Dan kita ini bukan binatang yang aneh. Kita adalah binatang padang pasir. Dengan punuk ini, Nak, kita bisa bertahan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu selama di padang pasir, tanpa makan, tanpa minum." Gitu ya, Mak. Tapi, Mak, mereka tetap bilang kalau aku itu binatang yang aneh. Mereka bilang, unta, kenapa kamu setiap hari selalu pakai wedges? Apa itu wedges, Mak? Hanya karena dibilang katanya, kakimu begitu tebal. Kamu itu binatang yang aneh. Nak, kita ini binatang padang pasir. Kenapa kita punya kaki dengan bantalan yang begitu tebal? Karena dengan bantalan yang tebal itu yang membuat kita bisa berjalan dan berlari dengan kencang tanpa takut terjebak, tanpa takut terperosok di dalam pasir. Bukankah luar biasa? Tapi, Mak, apalagi, Nak? Mak kan juga bilang kalau kita ini binatang yang aneh. Unta, kamu itu kenapa setiap hari selalu pakai bulu mata palsu? Itu kan seperti bulu mata cetar badai, panjang dan lentik. Kenapa, Mak? Oh, iya, karena kita binatang padang pasir. Benar kalau mereka bilang kita pakai bulu mata anti badai. Karena dengan bulu mata itu membuat kita bisa tetap bertahan meskipun ada badai pasir yang datang. Mata kita tidak akan sakit, mata kita tidak akan kelilipan. Luar biasa, bukan? Kita ini adalah makhluk atau binatang yang begitu luar biasa, memiliki keunikan, kelebihan-kelebihan yang tidak mereka miliki. Kita bukan binatang yang aneh. Kita adalah binatang padang pasir. Oh, gitu ya, Mak. Aku jadi bangga, Mak. Aku tidak sedih lagi. Aku bersyukur bisa menjadi anak unta. Bukan aneh, tetapi aku adalah binatang padang pasir. Oh, luar biasa. Tapi, Mak, satu lagi, Mak. Ada apa lagi, Nak? Kamu mau bertanya apa lagi? Kita kan binatang padang pasir ya, Mak. Iya, terus? Kenapa kita ada di kebun binatang? Nah, teman-teman, bagaimana dengan cerita yang saya ceritakan tadi? Mengapa unta yang begitu luar biasa dengan segala yang dia miliki tidak bisa menjadi unta yang seutuhnya karena mereka salah posisi dan salah fungsi. Begitu juga dengan kita manusia. Mengapa ada banyak orang yang merasa belum menjadi orang atau belum menjadi manusia yang seutuhnya? Karena kita mungkin belum pada posisi yang tepat dan pada fungsi yang benar. Padahal kita tahu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26
Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Harusnya kita menjadi seperti Allah. Kita memiliki kehebatan yang dimiliki juga oleh Allah. Tapi oleh karena dosa, kita menjadi sering tidak mengerti, tidak tahu, bahkan salah pada posisi kita, tidak berfungsi dengan tepat. Tetapi oleh karena karya Yesus, mari kita mau kembali lagi kepada posisi yang benar dan fungsi yang tepat. Posisi kita di mana sebagai anak-anak Tuhan? Kita ini adalah anak-anak Allah, hamba-hamba Tuhan yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Itulah posisi kita. Tapi bagaimana dengan fungsi kita? Paulus katakan, di dalam sebuah rumah terdapat banyak perabot, dan perabot-perabot itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan tahu posisi sebagai apa? Garam dan terang dunia. Dan tahu fungsinya seperti apa? Atau menjadi apa? Bagaimana supaya kita tahu bahwa kita memiliki fungsi yang tepat? Mari kita kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di manakah callingku? Di manakah panggilanmu yang tepat untuk aku bisa berfungsi dengan benar? Karena orang yang memiliki posisi yang benar dan fungsi yang tepat, mereka akan menjadi maksimal. Dan ciri dari orang yang maksimal adalah mereka hidupnya memuliakan nama Tuhan. Hidup mereka menginspirasi, memotivasi, memberkati banyak-banyak orang. Bagaimana supaya kita tahu calling kita? Mari, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19 katakan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saya dan saudara, kepunyaan Tuhan? Kalau kepunyaan Tuhan, mari kita bertanya kembali kepada Tuhan, di manakah fungsiku? Kalau kita harus menjadi pendeta, maka kita akan menjadi pendeta yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita menjadi politisi, kalau kita menjadi artis, kalau kita menjadi aparat pemerintah, apapun yang kita kerjakan, semuanya pasti menjadi berkat dan nama Tuhan yang ditinggikan. Kalau kita menjadi politisi, menjadi pendeta, menjadi artis, tetapi nama Tuhan tidak dipermuliakan, maka sia-sialah kita masih salah fungsi. Sekalipun kita jadi security atau cuma jadi ibu rumah tangga yang diam di rumah saja, hanya melayani keluarga, tapi kalau hidupmu menjadi teladan, hidupmu menjadi berkat, setiap orang yang melihat apa yang kamu kerjakan dan mereka bisa memuliakan nama Tuhan, artinya engkau sudah berfungsi dengan tepat. Mari kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki posisi yang benar dan fungsi yang tepat, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, jikalau apa yang saya bagikan saat ini menginspirasi, memberkati teman-teman, mari tetap like, share, komen, dan buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan subscribe lagi. Tapi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap kali saya men-share video-video yang terbaru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam antusias.